Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najah Hoirunisa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bakti Kencana dari program studi Sarjana Farmasi dengan nomor NPM 241FF03155. Saya di sini akan memaparkan latar belakang saya, motivasi saya, dan harapan saya ke depannya di bidang farmasi. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam keluarga, orang tua saya selalu mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk masa depan, terutama bagi anak perempuannya. Nilai yang selalu mereka tanamkan dalam diri saya sejak saya kecil, dan itulah yang membuat saya selalu termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sejak saya kecil, saya sudah memiliki cita-cita menjadi seorang apoteker. Saya selalu kagum dengan bagaimana ilmu farmasi dapat mengubah bahan-bahan alami dan kimia menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti obat-obatan ataupun produk perawatan tubuh. Salah satu bidang yang membuat saya semakin tertarik adalah bidang kosmetik. Saya sering membayangkan bagaimana suatu hari saya bisa menciptakan produk kosmetik hasil karya saya sendiri, produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman, ramah lingkungan, dan terjangkau untuk semua kalangan. Motivasi saya memilih program studi farmasi adalah karena saya percaya bahwa bidang ini dapat menjadi jembatan untuk saya mewujudkan mimpi saya. Farmasi tidak hanya belajar tentang obat, tetapi juga mencakup inovasi yang luas, termasuk kosmetik dan perawatan kesehatan. Saya ingin mempelajari berbagai hal, mulai dari penelitian bahan aktif, proses produksi, hingga bagaimana produk tersebut dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat. Kedepannya, saya berharap bisa berkontribusi secara nyata di bidang farmasi, baik di sektor industri maupun penelitian. Saya ingin menciptakan produk-produk inovatif yang memberikan solusi untuk kebutuhan masyarakat. Impian terbesar saya adalah membangun merek kosmetik sendiri yang tidak hanya memprioritaskan kecantikan, tetapi juga kesehatan kulit pengguna. Siap-siap untuk menaklukkan tantangan kuliah farmasi. Halo semuanya, sebagai mahasiswa program studi Sarjana Farmasi, saya sering sekali menghadapi berbagai tantangan akademik. Untuk membantu saya telah membuat mind mapping ini sebagai panduan dalam mengatasi berbagai kesulitan tersebut. Yuk, mari kita bahas. Nah, untuk tantangan yang pertama ada tentang manajemen waktu, seperti sulit mengatur waktu dan sering menunda-nunda tugas. Seperti yang diketahui, jadwal kuliah farmasi yang padat, praktikum yang makan waktu, laporan praktikum yang menumpuk, belum lagi tugas-tugas yang menumpuk, rasanya nggak pernah cukup waktu. Saya sering begadang sampai akhirnya pernah terjatuh sakit. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa cara. Nah, yang pertama, biasanya saya membuat jadwal belajar yang detail sampai jam berapa, belajar apa, istirahatnya jam berapa. Terus biasanya saya juga membagi-bagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi nggak berasa terbebani. Nah, biasanya setelah selesai juga saya akan memberikan hadiah kecil atau dalam bentuk self reward kepada diri saya karena telah menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, yang kedua, biasanya saya menggunakan aplikasi sebagai pengingat. Aplikasi ini benar-benar penyelamat, nggak cuma ngingetin deadline, tapi juga ngingetin waktu istirahat. Nah, saya juga mulai belajar teknik Pomodoro, belajar 25 menit dan istirahatnya 5 menit. Ini lumayan efektif kok, nggak bikin capek banget. Yang kedua ada stres akademik. Nah, ini dia yang paling berat, seperti ujian praktikum yang bikin deg-degan, overthinking takut gak lulus. Saya sering merasa cemas dan akhirnya gak fokus belajar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, biasanya saya melakukan hobi, yaitu seperti berolahraga. Biasanya saya melakukan olahraga bersama teman saya di setiap hari libur. Nah, tidak hanya itu, biasanya saya juga mulai belajar meditasi cuma 5-10 menit per hari. Awalnya saya tidak terbiasa, tapi lama-kelamaan kerasa banget manfaatnya. Pikiran jadi lebih tenang dan lebih fokus. Nah, aku juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, seperti aku menelpon kedua orang tua dan teman-teman yang biasanya ngobrol, jalan-jalan, atau sekedar nonton film bareng. Nah, ini tuh membuat saya ngilangin stres dan ngerasa lebih nyaman. Tantangan yang ketiga ada kesulitan materi. Ada beberapa materi yang benar-benar bikin pusing, seperti rumus kimia yang kompleks, istilah baru yang baru-baru didengar, dan banyak lagi. Tetapi untuk mengatasi caranya, biasanya saya mulai bikin rajin catatan. Gak cuma nulis, tapi juga biasanya saya gambar warna-warni biar lebih menarik dan gampang diingat. Nah, saya juga mulai menggunakan mind mapping untuk menghubungkan konsep-konsep yang berbeda. Tidak hanya itu, biasanya saya bertanya kepada teman-teman saya yang lebih paham